Pas gue masih sekolah, gue punya banyak keinginan. Gue pengen HP terbaru, sneaker limited, pakaian bermerek, dan juga motor yang keren. Masalahnya, pas gue masih sekolah, orang tua gue itu ngasih uang jajan yang pas-pasan. Gue emang dikasih jajan bulanan, tapi itu udah termasuk sama ongkos gue. Jadi, gue harus cari cara buat cari uang sendiri buat dapet apa yang gue mau. Halo guys, balik lagi di channel gue di mana gue ngebahas segala sesuatu tentang uang. Jadi, gue akan ngecover tentang investasi dan bisnis. Buat kalian yang pertama kali datang di channel gue, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video gue yang terbaru. Pas gue SMA dan kuliah, gue udah cari duit sendiri. Gue cari duit sendiri karena gue pengen... Oke, hari ini gue pengen cerita gimana caranya gue dapat 1 juta satu minggu lewat kerja sampingan saat gue masih sekolah. Dari gue kecil, gue udah cari duit tambahan dari kerja sampingan untuk beli barang-barang yang gue pengen. Mulai dari mainan, pakaian, dan yang paling penting, modal pacaran. Kalau sekarang, udah beda. Selain investasi, gue juga punya banyak bisnis untuk support gaya hidup gue. Dari pengalaman gue sadar orang itu rela ngeluarin duit untuk 3 hal yang tidak mereka miliki. Karena mereka tidak punya 3 hal tersebut, hanya mereka mau bayar orang lain untuk dapat 3 hal tersebut. Gue sendiri udah pernah menghasilkan uang dari 3 hal tersebut. Jadi, tonton sampai habis ya. Kerjaan pertama yang bakal gue bahas adalah kerjaan yang membutuhkan waktu atau tenaga. Kerjaan ini biasanya nggak perlu yang namanya keahlian khusus. Cuman kalian harus korbanin waktu dan tenaga kalian biar kalian bisa dapat duit. Kerjaan yang ini biasanya butuh waktu kerja yang panjang. Jadi, kalian harus pastiin kerjaan ini nggak ganggu sekolah kalian. Ingat ya, sekolah itu tetap jadi prioritas kalian. Untuk cari kerjaan yang membutuhkan waktu atau tenaga, sebenarnya nggak susah, asal kalian nggak males. Kalian tinggal cari aja owner atau manajer dari sebuah perusahaan. Terus, kalian tinggal tanya aja apakah ada lowongan pekerjaan atau nggak. Bos, ada kerjaan nggak bos? Nah, kalau kalian udah ketemu lowongannya, kalian tinggal kumpulin CV kalian ke mereka. Terus, kalian tunggu waktu interviewnya. Ingat, pastikan kalian udah cantumin segala sesuatu yang kalian butuhkan di CV kalian. Kayak SKCK atau bebas narkoba. Kalau kerja yang mengandalkan waktu atau tenaga, biasanya kalian dibayarnya per shift. Jadwal shift tiap perusahaan itu beda-beda. Tapi biasanya satu shift itu 4-6 jam. Biasanya dalam sehari kalian bisa kerja half day atau enggak full day. Teman-teman gue ada yang kerja di brand besar kayak Starbucks, Pizza Hut, dan juga bioskop. Tapi kalian jangan salah, yang terima kerja part-time itu nggak hanya brand besar. Brand kecil juga pada terima kok part-time. Temen gue ada yang kerja di tukang martabak, ada juga yang kerja di mie ayam. Kalau gue sendiri, gue pernah kerja di bidang hospitality. Gue pernah kerja di cafe, gue pernah kerja di restoran, gue juga pernah kerja di toko retail. Job desk gue waktu kerja part-time juga sederhana. Gue catat orderan, kasih rekomendasi menu, antar pesanan, dan juga beres-beres. Karena kinerja gue bagus, akhirnya gue dapat kepercayaan yang lebih. Gue diajarin caranya buat menu-menu kecil, dan juga gue udah bertanggung jawab sama kasir. Kalau kalian kerja mengandalkan waktu dan tenaga, emang sih gajinya nggak besar. Ada banyak orang yang bisa gantikan posisi kalian, makanya kalian nggak punya posisi tawar lebih. Kalau performa kalian bagus, kalian bisa naik pangkat. Terus, rate kalian juga bisa jadi lebih tinggi. Kalau kalian dapat kepercayaan owner, kalian juga bisa nego deal yang lebih baik. Misalnya, kalian dibayarkan per performa atau ada sistem bagi hasil. Ingat ya, kepercayaan itu harganya mahal. Jadi, kalau kalian punya goal jangka pendek, misalnya mau ganti handphone atau ganti laptop, kalian bisa kerjain kerjaan yang menggunakan waktu atau tenaga. Kerjaan selanjutnya yang gue bahas, ini berhubungan dengan barang. Singkatnya sih, ini jualan. Waktu gue masih sekolah, ada banyak banget barang yang bisa gue jual. Terutama itu barang langka dan susah didapetinnya. Zaman gue dulu, kalau kalian mau jualan online, itu harus pakai Facebook, Twitter, BlackBerry, dan juga Kaskus. Transaksinya juga masih COD. Jadi nggak kayak zaman sekarang, bisa jualan langsung banyak. Biar bisa dapetin 1 juta dalam seminggu, gue nggak bisa jual banyak barang. Karena COD itu bener-bener makan waktu. Solusinya, gue cari barang yang nilai transaksinya tinggi. Jadi, gue nggak perlu jual banyak, tapi untung gue udah gede. Gue cari barang-barang yang susah didapetin, tapi demand-nya tinggi.
Misalnya sepatu Macbeth original dan juga jeans Salvage. Gue juga cari barang-barang spesifik seperti gaming gear. Jadi brand-brand kayak Razer atau SteelSeries udah gue jual-jualin karena produknya itu langka banget. Gue juga jualan item dan skin game online. Gue udah jualan item dan skin di game udah lebih dari 10 tahun. Jadi gue punya barang di dalam game, terus ada orang lain yang mau beli barang gue. Biar kalian lebih paham, kalian coba cari film Thailand yang judulnya The Billionaire. Itu filmnya tahun 2011. Untuk jualan barang, sekarang itu udah lebih gampang dibanding 10 tahun yang lalu. Zaman dulu, belum ada yang namanya marketplace. Kalau kalian nggak punya modal, kalian bisa mulai dari dropshipping. Kalian juga harus kreatif, cari barang yang nggak banyak kompetisinya, supaya barang kalian cepat laku dan untung kalian jadi gede. Kerjaan selanjutnya, kerjaan favorit gue. Kerjaan ini ngelibatin keahlian kalian. Gue yakin kalau kalian udah SMA atau kuliah, kalian udah tahu kalian itu unggul di bidang mana. Biasanya, kalau anak zaman sekarang itu jagonya di fotografi, videografi, atau enggak editing. Kalian juga bisa ngerjain hal-hal yang berhubungan dengan jurusan kuliah kalian. Misalnya, kalau kalian jurusan seni, kalian bisa ngerjain mural. Atau kalian jurusan tata boga, kalian bisa jadi chef. Kalau kalian mau tawarin keahlian kalian, pastikan kalian punya validasinya. Calon klien kalian itu butuh bukti kalian itu bisa ngapain. Jadi, kalian harus tunjukin portofolio kalian untuk ngeyakinin keahlian kalian kepada calon klien. Waktu gue sekolah dulu, gue punya 2 keahlian, public speaking dan juga styling. Untuk ngeyakinin calon klien gue kasih tahu kalau gue itu penyiar di Prambors. Makanya, klien gue itu berani rekrut gue untuk jadi MC acara-acara mereka. Gue juga sekolah fashion, jadi gue punya validasi bahwa gue punya keahlian di bidang styling. Makanya gue bisa ngebantuin brand untuk melakukan photoshoot, styling film, styling untuk cover majalah, dan kerja sama selebritis untuk acara red carpet. Dengan keahlian, kalian bisa charge harga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kalian punya posisi tawar yang tinggi. Kalian itu nggak mudah digantikan karena kalian punya keahlian. Kalau kalian nekunin keahlian kalian, ini bahkan bisa jadi pekerjaan full time kalian. Kalau kalian mau dapat duit, kemauan aja mah nggak cukup. Kemauan itu harus diiringi dengan tindakan dan kerja keras. Kalau kalian nggak mau kerja keras, artinya kalian itu nggak bener-bener pengen. Kalau kalian beneran pengen, kerjaan sekeras apapun pasti kalian akan lakukan. Percaya deh, usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang uang, cek video gue yang lain ya.